Oke, kita sekarang sedang di Mall Living World. Nah, setiap 2 minggu sekali kita ada namanya Bicara, Bincang Art dan Craft Pekanbaru Art Market. Nah, minggu ini kita ada sekitar 22 tenan. Lalu 2 minggu dari sekarang kita ada 23 sampai 24 tenan lagi. Nah, tenan-tenan kita ini khusus untuk handmade. Jadi produknya handmade, produknya tidak boleh reseller, dan mereka harus memberikan workshop sehingga para pengunjung itu bukan hanya melakukan transaksi jual beli aja, tapi juga ada edukasi kenapa bisa harganya segini, dan kita juga ingin bahwa ini adalah proses kesenian yang kita juga ingin ajak masyarakat mempelajari bagaimana sih membuat craft itu. Nama saya Helza Amelia. Saya di sini sebagai Ketua Pekanbaru Art Market. Sebagai latar belakang, Pekanbaru Art Market ini merupakan kita mencontoh kesuksesan dari Solo Art Market, sehingga salah satu foundernya adalah Rehan yang sekarang sedang aktif di Solo Art Market. Lalu kemudian ada Bang Aristofani dan saya. Jadi kita bertiga berbicara, dan kemudian gimana kalau misalnya kita bikin Pekanbaru Art Market. Kemudian kita juga dibantu sama teman-teman Sekar, Andriko, Om Amesa, dan kemudian sekarang kita juga dibantu oleh Umi Diana dan Wiwi, sehingga kemudian Pekanbaru Art Market ini bisa bertahan sudah 1,5 tahun. Kebetulan kita di sini lagi buka stand di Mall Living World dengan acara tema PAM Pekanbaru Art Market. Bagi teman-teman yang ingin melihat industri kreatif di Pekanbaru, silakan datang ke Living World, karena kita di sini ada 23 stand tenan yang bergerak di industri kerajinan tangan handmade. Pokoknya beda dari event-event lain, bazar lainnya, karena kita di sini betul-betul pure kerajinan tangan di Pekanbaru. Produk kita kebetulan kita ini produksi secara manual handmade, dari bahan dasar tuh dari kulit sapi asli. Kita memproduksi banyak macam-macam. Di sini ada dompet kulit, ada bestseller kita tali jam kulit. Jadi buat teman-teman yang tali jamnya rusak bisa kita custom sesuai ukuran, warna dan jenis bahannya. Jadi aksesoris kecilnya kita juga ada kayak gelang. Habis itu kita juga ada gantungan kunci dan lain-lainnya. Tas, handbag, semuanya lengkap deh. Kebetulan saya bikin produk souvenir dan aksesoris motif stroberi. Jadi bahannya itu dari bahan bulu boneka seperti bahan velboa, yellow, dan lainnya. Workshopnya kita kebetulan untuk ini memang karena kita mesin jahitnya ini ya, jadi kita bikin ada gantungan kunci, scrunchie, ikat rambut, ada beberapa yang memang kira-kira teman-teman mau apa gitu. Ya, nama aku Hani, aku berasal dari Australia. Aku di sini untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya. Tujuan selain belajar bahasa Indonesia juga untuk belajar budaya. Dan di Pekanbaru Art Market, aku bisa belajar tentang batik dan motif yang khas di Riau di sini. Dan juga ada eco-print pakai tanaman yang bisa dapat di sini di Riau. Aku udah belajar bagaimana buat cat dompet dari material, juga buat gelas dari bening-bening. Dan sekarang aku lagi buat tas dari plastik untuk HP. Selain itu juga ini adalah wadah crafter-crafter pemula di Pekanbaru untuk mencoba menjajal apa sih market itu. Karena menurut kami, selain pendampingan perbaikan kualitas dari craft itu, yang perlu adalah ekosistem yang terbentuk, itu marketnya juga ada. Jadi tempat di mana craft itu terjual, itu juga harus diciptakan. Nah, ketika misalnya itu sudah ada, saya yakin crafter Pekanbaru pasti lebih giat lagi.
Perkenalkan saya Diana Pamelia. Di Pekanbaru Art Market ini saya bagian dari keanggotaan, event dan pendaftaran keanggotaan, workshop juga salah satu dari program kita. Latar belakang saya itu sebenarnya ibu rumah tangga, punya hobi yang berbikinan, crafter juga, dan suka otak-atik itulah seperti itu. Nah, ketika kita bergabung di PAM, kita mendapatkan tugas untuk membawa kawan-kawan bergabung di sini menjadi anggota PAM. Ketika ini Pekanbaru Art Market terbentuk, saya sudah memfokuskan ke sini, sudah memfokuskan di Pekanbaru Art Market untuk mengurus teman-teman di sini juga. Jadi di Pekanbaru Art Market ini crafter-crafternya itu harus mempunyai ciri khas sendiri, harus mempunyai unggulan-unggulan sendiri. Ini seperti ini boneka, dia punya keunikan sendiri, karakteristiknya seperti rajut, manik-manik, dan ini juga manik-manik. Dan mereka itu di dalam bazar ini harus memberikan workshop juga. Jadi walaupun dia berjualan, walaupun dia bazar, dia harus mengadakan mini workshop di tempat. Jadi ketika pengunjung datang ingin membuat sesuatu ini, seperti ini, membuat gelang, kakak ini bisa mengajarkannya, memberikan ilmunya juga di sini. Jadi di sini kita lihat semua kerajinan-kerajinan yang murni dari tangan crafter sendiri, pengolahannya juga. Program workshop dari Pekanbaru Art Market ini mempunyai manfaat dari sisi crafter maupun dari sisi pengunjung. Yang pertama itu dari crafter, dia bisa secara tidak langsung mengenalkan produknya, proses pengerjaannya, dan juga mengenalkan juga produk sebagai promosi, ajang promosi gitu. Nah, dan juga bisa dia mengupdate lagi ilmunya, karena ketika dia memberikan ilmu kepada pengunjung, otomatis dia juga akan mencari lagi ide-ide yang akan diberikannya untuk hal-hal yang ke depan, workshop-workshop yang akan dilakukannya yang akan datang gitu. Jadi dia bisa mengupgrade ilmunya lagi, mengupgrade lagi kreasi-kreasi barunya. Itu dari sisi crafter. Nah, kalau dari sisi pengunjung lebih tahu bagaimana proses pembuatan suatu hasil karya produk itu tuh yang handmade, yang murni memang betul-betul dikerjakan tanpa ada mesin, tanpa bantuan pabrik gitu, memang dia handmade gitu. Jadi pengunjung bisa menghargai hasil karya yang handmade itu bukan masalah harga, tapi proses pembuatannya. Bicara planning Pekanbaru Art Market, banyak ya sebenarnya. Yang pertama adalah kami ingin sebanyak-banyaknya crafter baru bergabung ke kita. Lalu kemudian kami ingin membuat program-program yang bukan hanya jual beli, tapi lebih ke edukasi, mungkin kepada teman-teman seperti yang saya bilang tadi, di adik-adik di panti asuhan, ibu-ibu, remaja. Jadi kita ingin meraih sebanyak-banyaknya kalangan untuk belajar dan berjualan juga di sini. Lalu kemudian planning berikutnya adalah bekerja sama mungkin dengan stakeholders, karena so far kita belum ada kerjasama yang berarti selain dengan Mall Living World. Yang saya harapkan percepatan kemajuan Pekanbaru Art Market ini lebih cepat lagi. Harapan kepada pemerintah mungkin salah satunya adalah menciptakan ruang-ruang yang lebih banyak lagi. Ini kan sudah banyak ya, tapi ruang-ruang yang lebih banyak lagi untuk seniman-seniman craft. Dan yang saya harapkan adalah kemudian di masa depan bukan hanya ada Pekanbaru Art Market, tapi juga ada Duri Art Market, ada Dumai Art Market, ada Bangkinang Art Market, dan kami sangat bersedia untuk mendampingi dan sangat bersedia untuk, jika ini idenya dari pemerintah, maka kami akan sangat bersedia untuk menjadi mentor buat kota-kota lain di Provinsi Riau.